melanjutkan pembahasan mengenai reputasi, lalu apa sebenarnya definisi dari reputasi itu sendiri? Banyak sekali ahli yang kemudian mendefinisikan reputasi, tapi saya akan memberikan paling tidak beberapa ya untuk Unisian sekalian. Yang pertama dari Argenti dan Druckenmiller mengatakan bahwa yang namanya reputasi itu adalah collective representation of the image. Jadi intinya adalah representasi kolektif dari citra dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ya. Yang kemudian titik tekan lainnya dari definisi yang diberikan oleh Argenti adalah build over time. Jadi sebenarnya yang namanya reputasi itu tidak muncul dalam sekejap mata. Jadi reputasi dibangun dengan waktu yang cukup lama. Jadi kalau Argenti menyampaikan bahwa reputasi itu collective representation of the image of various constituent that is built over time and is based on the company program, company performance, and how the constituent perceive their behavior towards the company. Jadi yang namanya reputasi itu kumpulan dari banyak sekali citra dari konstituennya atau stakeholdernya begitu ya, yang itu dibangun dari waktu yang cukup lama. Nah, hal yang lain, definisi yang lain juga dipaparkan bahwa yang namanya reputasi itu adalah tadi lagi-lagi collective images perceived by key stakeholders. Jadi yang namanya reputasi itu ya kolektif gitu ya, bukan hanya kemudian dibangun oleh satu citra saja atau oleh satu stakeholder saja. Hal yang lain juga disebutkan bahwa reputasi itu represent accumulated organizational intangible asset. Jadi yang namanya reputasi itu adalah perwakilan begitu ya dari akumulasi banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak terlihat dari sebuah organisasi. Dari tadi kita membincangkan tentang reputasi, collective image. Tadi juga collective representation of image. Loh, berarti ngomongin reputasi berkaitan juga dengan image. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita membincangkan tentang reputasi, ternyata reputasi adalah kumpulan dari citra atau image yang kemudian dibentuk oleh stakeholder tadi ya. Nah, kalau begitu, kalau kita mau bincangkan tentang reputasi, kita juga harus mengetahui apa itu sebenarnya image atau citra. Citra yang kali ini kita akan juga bahas sebenarnya adalah tadi ya berkaitan dengan reputasi. Jadi ketika kemudian citranya terkumpul dari satu orang, satu stakeholder berkumpul jadi satu, itu kemudian bisa membentuk reputasi. Menambahkan dengan itu, Charles J. Fomburn, penulis dari buku Reputation Realizing Value from the Corporate Image, yang mengatakan bahwa sebenarnya ada dua hal penting yang membangun reputasi sebuah organisasi. Apakah itu? Yang pertama adalah reputasi organisasi itu dibentuk oleh organizational identity, identitas organisasi. Yang kedua, reputasi organisasi itu dibentuk dari organizational image atau citra organisasi. Nah, berarti kalau mau mempelajari reputasi, kita harus kenal juga dengan yang namanya identity dan image. Apa itu identity? Identity adalah the actual manifestation of the reality of the company, conveyed through the company name, motto, products, logo, building, service created by the organization and communicated to constituent. Jadi yang namanya identitas itu manifest, terlihat gitu ya. Dari sesuatu yang terlihat yang kemudian diperlihatkan oleh si perusahaan atau organisasi kepada konstituennya, kepada publiknya. Apa saja kemudian yang membentuk ya identitas itu? Yang pertama, banyak sekali ya yang masuk dalam identity ini. Yang pertama adalah company name.
nama dari sebuah perusahaan. Makanya hati-hati kalau misalnya mau bikin perusahaan ya, bikin online shop misalnya, hati-hati dalam penjenamaannya, namanya, kemudian logonya, karena itu menjadi identitas dari perusahaan atau organisasi Anda. Yang kedua, physical appearance atau infrastruktur. Misalnya interior dari sebuah perusahaan atau seragam gitu yang dipakai oleh employee, oleh staffnya, atau misalnya desain gitu ya, desain dari sebuah bangunannya dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya kalau teman-teman pergi ke KFC gitu ya, sama McD misalnya, meskipun sama-sama merah ya, warnanya sama nih, tapi pasti akan terlihat berbeda, terasa berbeda infrastrukturnya, mungkin juga dari seragamnya, dari logonya gitu ya, dari desain interiornya. Pizza Hut misalnya sama juga, sama-sama merah, tapi terasa berbeda. Nah, itu adalah identitas dari perusahaannya. Yang tiga, communication materials or media. Mulai dari brosur yang dipakai, pamfletnya. Misalnya kalau di UI kita punya PowerPoint ya, presentation materials itu juga bagian dari identity dari perusahaan. Atau juga misalnya non-physical, hal yang tidak hanya terlihat saja tapi dimiliki oleh perusahaan. Misalnya apa? Company history. Sejarah yang dimiliki oleh si perusahaan itu, value, filosofi. Kalau UI sekarang punya IMUII ya, itu adalah juga bagian dari identity si perusahaan atau si organisasi. Yang selanjutnya, interaction patterns. Nah, ini menarik ya. Misalnya ketika si perusahaan ini berinteraksi dengan komunitas di sekitarnya atau berinteraksi dengan customernya. Nah, bagaimana kemudian mereka membentuk patterns, membentuk relasi di antara si perusahaan dan komunitas di sekitarnya ini. Dan yang keenam adalah service pattern. Anda sering mendengarkan ya, selamat datang Kak, gitu ya. Ada yang bisa dibantu, misalnya gitu. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah toko misalnya. Nah, sapaan itu misalnya, atau misalnya mari kakak, ada yang bisa dibantu, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk service pattern yang adalah juga bagian dari identity dari sebuah perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai definisi dari image. Kalau tadi identity itu adalah terkait dengan manifest ya, actual manifestation yang terlihat gitu atau juga yang diperlihatkan oleh si perusahaan, identitas dari perusahaannya. Nah, kalau image itu hal yang berbeda lagi. Image menurut Bill Canton adalah the impression, the feeling, the conception which the public has of a company. Jadi secara singkat sebenarnya company image itu adalah berkaitan dengan how other parties view a company. Bagaimana pihak lain kemudian beranggapan atau memiliki prasangka, memiliki rasa gitu ya, memiliki impresi terhadap sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Company image is a reflection of the identity of an organization seen from the perspective of its constituent. Jadi yang namanya company image atau organizational image, citra, itu adalah refleksi dari identitas yang sudah ditampilkan oleh organisasi tadi. Dan itu tentu saja disesuaikan atau bisa jadi berbeda begitu ya antara satu konstituen atau satu publik dengan publik yang lain. Berbeda antara satu stakeholder dengan stakeholder lain. Maka memang yang namanya image itu ya sesuai dengan persepsi dari si stakeholdernya itu sendiri. Nah, berkaitan dengan ini juga Jalaluddin Rahmat berkata bahwa image is a subjective ya. Subjective image of reality. Jadi yang namanya image atau citra ya memang subjektif gitu ya. Dan itu sangat tergantung sekali oleh seseorang tersebut yang memberikan citra terhadap si perusahaan atau si organisasi tadi. Maka bisa disimpulkan bahwa yang namanya image atau yang namanya reputasi ya. Reputasi itu sama dengan sum of images tadi kan ya, atau kolektif dari images. Yang namanya reputasi itu adalah
gabungan gitu ya, gabungan dari berbagai macam citra yang ada di konstituen atau di pikiran si stakeholdernya. Sedangkan si citra ini sendiri itu bisa didapat dari identitas yang diperlihatkan oleh si perusahaan. Untuk lebih memudahkan, Unisian bisa melihat bagian di sebelah saya ini ya, bagaimana kemudian hubungan antara identity, image, dan juga reputation. Pada umumnya sebuah perusahaan memperlihatkan identitasnya, bisa itu bentuknya logo, bisa bentuknya itu tadi ya physical appearance, interior, sapaan kepada customernya, selamat pagi kakak, ada yang bisa dibantu, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian ditampilkan identitas oleh si perusahaan itu menjadi kemudian diterima oleh si stakeholder tadi. Stakeholdernya bisa jadi customernya, bisa jadi kemudian masyarakat secara umum, media, pemerintah, dan lain sebagainya, yang kemudian masing-masing stakeholder itu kemudian memberikan citra terhadap identitas yang mereka lihat dari si perusahaan tersebut. Citra dari masing-masing stakeholder itu kemudian bergabung menjadi reputasi dari organisasi. Maka reputasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tidak bisa dibentuk dalam sekejap mata, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkaitan dengan image dan juga identitas yang ada di perusahaan tersebut. Membincangkan tentang reputasi tentu juga sangat erat kaitannya dengan kerja public relation. Kita tahu bahwa PR officer itu tugasnya salah satunya adalah untuk membangun dan juga mempertahankan reputasi positif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi di mana ia bekerja. Lalu bagaimana kaitannya antara reputasi dan PR? Kali ini kita akan membincangkannya dengan saya memperlihatkan 6 elements of corporate reputation. Anda bisa lihat bahwa ada 6 hal atau 6 elemen yang bisa membangun sebuah reputasi perusahaan. Yang pertama, kita lihat dulu dari yang sebelah kanan ya. Yang pertama adalah social responsibility. Dalam social responsibility ini kita bisa melihat bahwa sebuah perusahaan reputasi baik atau buruknya ditentukan dengan bagaimana ia bertanggung jawab secara sosial pada environmentalnya, lingkungan alam sekitarnya, atau juga lingkungan komunitas di internal maupun di eksternal perusahaan. Tentu saja berkaitan dengan relasi antara internal dan eksternal, ini erat kaitannya dengan kerja PR. Bagaimana kemudian di banyak perusahaan juga bahwa kerja CSR atau Corporate Social Responsibility itu juga menjadi bagian salah satu tugas dari public relation. Oleh karena itu, elemen yang pertama dalam corporate reputation ini ternyata juga menjadi bidang kerja PR. Elemen yang kedua adalah vision and leadership. Di dalamnya itemnya kita bisa lihat ada market opportunities, excellent leadership, clear vision for the future. Tentu ini erat kaitannya dengan kerja dari seorang CEO atau manajemen puncak dari sebuah perusahaan atau mungkin ketua, kepala dari sebuah organisasi. Lalu apa kaitannya dengan PR di sini? Eits, jangan salah, karena ada salah satu fungsi PR juga yang erat kaitannya dengan manajemen puncak, yakni sebagai expert prescriber. PR yang baik tentu saja tidak hanya kerja di bagian teknis komunikasi saja, tapi juga sebaiknya PR juga bisa menjadi seorang ahli yang bisa memberikan masukan kepada manajemen puncak dan juga bisa memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan manajemen isu yang nanti bisa sangat erat kaitannya dengan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya elemen yang ketiga adalah financial performance. Di sana banyak sekali itemnya. Tentu saja kalau ngomongin tentang financial, wah ini erat kaitannya sama bagian keuangan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi nih gitu. Gak ada dong erat kaitannya, gak ada kaitannya sama PR. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan relasi yang kemudian harus dibangun antara sebuah perusahaan dengan investor misalnya, tentu saja investor ini berkaitan dengan financial support ya di dalam sebuah perusahaan. Maka erat kaitannya juga dengan tadi kerja PR sebagai seseorang yang harus kemudian memaintain relasi tidak hanya dengan pihak internalnya, tapi juga dengan salah satu yang berhubungan atau berdampak besar dengan financial performance dari sebuah perusahaan yakni investor. Kalau dilihat bagaimana memaintain
agar supaya relasi investor dengan perusahaan itu tetap baik, maka ini juga bisa erat kaitannya dengan kerja PR. Elemen yang selanjutnya adalah workplace environment. Di sana ada itemnya adalah good place to work, good employees, dan rewards employees fairly. Tentu saja ini bukan kalau misalnya dikaitkan dengan human resources, ya ini pasti sangat erat kaitannya dengan mungkin bagian SDM ya di sebuah perusahaan atau organisasi. Tapi untuk menciptakan good place to work atau good employees, tentu saja harapannya bisa membangun relasi lagi bagaimana antara si perusahaan dengan stafnya, dengan karyawannya itu agar supaya dinamis, agar supaya baik. Nah, tentu saja kalau sudah berkaitan dengan relasi, maka PR juga yang kemudian berkaitan erat dengan elemen corporate reputation bagian workplace environment ini. Yang selanjutnya adalah emotional appeal. Feel good about, admire and respect, dan juga trust. Tentu saja ketika kemudian berkaitan dengan emosi, ini pasti bisa kemudian emosi dari si internal perusahaan dan juga eksternal perusahaan yang mungkin berkaitan dengan customer, berkaitan juga dengan relasi-relasi lain di luar antara perusahaan dengan eksternal stakeholder. Nah, untuk membangun relasi yang baik sehingga kemudian emosional yang kemudian muncul itu adalah emosi yang positif, maka banyak sekali atau erat sekali kaitannya dengan kerja PR di sini. Tentu saja agar supaya customer atau pihak internal juga bisa mendapatkan atau memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan, maka kerja PR di sini sangat dominan. Yang terakhir adalah products and services. High quality, innovative, value for money stands behind. Ini tentu saja kalau misalnya ini pasti berkaitan dengan bagaimana produksi atau produk-produknya itu bisa berkembang, mungkin jenis-jenis produknya itu bisa semakin variatif dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari situ tentu saja PR tidak berkaitan ya dengan jenis-jenis produk atau pengembangan produk dan lain sebagainya. Tapi kalau berkaitan dengan services, tentu saja PR juga bisa nih masuk role-nya masuk ke dalam ini. Karena service yang kemudian diberikan oleh si perusahaan atau si organisasi ini tentu berkaitan juga dengan tadi lagi-lagi relation antara si perusahaan dan juga publiknya. Maka PR juga bisa masuk di dalam elemen yang ini yang berkaitan dengan service perusahaan terhadap stakeholder eksternalnya. Terlihat dari 6 elemen ini, 6 elemen of corporate reputation ini bahwa ternyata kerja PR itu sangat-sangat berkaitan dengan reputasi sebuah perusahaan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita tahu apa itu reputasi, bagaimana sebenarnya hal-hal yang berkaitan, elemen yang berkaitan dengan reputasi, lalu apa saja sih yang bisa berdampak atau efek gitu ya, bisa berdampak pada reputasi sebuah perusahaan. Knowlton and Hill Annual Corporation Reputation Survey itu melaunching bahwa ternyata ada 2 jawaban utama ya yang kemudian bisa memberikan dampak besar pada reputasi organisasi. Yang pertama adalah customer perception dan yang kedua adalah ethical behavior. Bagaimana persepsi dari customer itu sangat mempengaruhi reputasi dari organisasi dan bagaimana kemudian perusahaan itu memiliki perilaku yang etis, yang baik gitu ya. Itu juga merupakan hal yang menjadikan reputasi sebuah perusahaan menentukan baik atau buruknya reputasi perusahaan. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa membuat si reputasi itu terancam ya. Based on Corporate Reputation Watch 2002, paling tidak ada 3 hal yang bisa kemudian mengancam ada buruknya reputasi sebuah organisasi. Yang pertama adalah kritik terhadap perusahaan atau terhadap produknya yang itu tersebar luas lewat media.
Seperti yang dijelaskan mungkin sebelumnya bahwa ya memang reputasi penting karena perkembangan teknologi yang sekarang luar biasa. Kalau misalnya saja banyak sekali keluhan, kritik gitu ya terhadap sebuah perusahaan atau produk dari perusahaan itu dan tersebar luas, diamini oleh banyak sekali stakeholder begitu ya, customer mengiyakan sehingga muncul menjadi sebuah isu, maka itu bisa kemudian tadi mengancam reputasi sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah disaster that disrupt production. Kecelakaan atau bisa jadi kemudian bencana alam yang itu kemudian bisa mengancam terhadap produksi dari sebuah perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah accusation from interest group or customers. Mirip dengan yang pertama, ini adalah berupa tuntutan gitu ya. Tuntutan-tuntutan dari grup-grup yang mungkin interest terhadap bidang-bidang perusahaan tertentu atau dari customer yang merasa tidak satisfied, tidak puas terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan, itu juga bisa merusak reputasi dari sebuah organisasi. Untuk lebih lengkapnya tentu teman-teman juga bisa melihat nanti di perbincangan tentang reputasi ini di bagian manajemen krisis ya. Oke, nampaknya itu aja yang bisa saya diskusikan kali ini dengan Unisian sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.